Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Arika Mauludia, nomor absen 5, Kalista Melinda, nomor absen 7, Rukoya, nomor absen 31, dan saya sendiri Untung Denta, absen 34. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Indonesia Parties dan Partai Nasional Indonesia. Di sini yang akan saya jelaskan adalah 1. Tujuan dibentuknya. Tujuan Indische dan Partai Nasional. Indische Parties didirikan oleh 3 serangkai dengan tujuan merealisasikan usaha-usaha yang dianggap perlu bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Adapun usaha-usaha yang menjadi tujuan organisasi ini adalah sebagai berikut. 1. Menyerap cita-cita nasional penduduk Hindia Belanda dari berbagai kalangan. 2. Memberantas diskriminasi dan kesombongan dalam lingkungan sosial baik dalam pemerintahan maupun kemasyarakatan. 3. Memberantas berbagai usaha yang mempromosikan kebencian antar agama. 4. Mempromosikan kegiatan pro-Hindia dalam pemerintahan. 5. Berusaha mendapatkan hak-hak yang perlu bagi seluruh masyarakat Hindia. Yang selanjutnya, Partai Nasional. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI mempunyai 3 asas, yaitu self-help, berjuang dengan usaha sendiri, dan non-mediansi. Sikapnya terhadap pemerintah juga adaptasi dan non-kooperasi. Dan dasar perjuangannya adalah Marxisme. 2. Tokoh pendiri Indische dan Partai Nasional. Tokoh Indische Parties. Yang pertama, D.F.E. Douwes-Dekker. Ernest Francois Eugen Douwes-Dekker, atau juga dikenal dengan nama Danudirja Setiabudi, adalah seorang keturunan Belanda yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Ia adalah wartawan, penulis, sekaligus aktivis politik yang hidup di antara 2 identitas. Yang kedua, Cipto Mangunkusumo. Cipto adalah putra seorang priai rendah di Ambarawa, Jawa Tengah. Meski begitu, ia berhasil disekolahkan ke Stovia. Di sekolah ini, ia mempertajam kebenciannya terhadap lingkungan yang melanggengkan feodalisme dan diskriminasi pribumi. Ketiga, Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah aktivis politik, penulis, dan guru yang berasal dari Pakualaman. Ia menyoroti diskriminasi yang tumbuh terhadap kalangan pribumi, terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian, Partai Nasional atau PNI didirikan di Bandung oleh para tokoh nasional seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Jokro Hardisuryo, dan Mr. Sunaryo. Selain itu, para pelajar yang tergabung juga diketuai oleh Insinyur Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini. Selanjutnya, perkembangan Indische dan PNI. Indische Party hanya bertahan selama kurang lebih 3 bulan, namun dalam waktu singkat dapat merekrut ribuan anggota karena kampanye dapat diterima oleh kalangan pribumi Eropa, Indo, dan Tionghoa. Partai ini merupakan salah satu dari beberapa organisasi politik radikal yang menjamur pada periode ini. Basis anggota terbanyak berasal dari Semarang dan Bandung, salah satu kota terdapat di Jawa. Partai ini melakukan beberapa kampanye progresif, antara lain mendukung artikel yang diterbitkan Suwardi berjudul Als Like and Netherlands Was, melalui harian The Express, dan merancang Komite Bumi Putra yang menyoroti perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda yang dianggap kontratif dengan aktivitas di India. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung menyerang ketidakinginan pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak lain di Hindia Belanda. Beberapa bubarnya perjuangan Indische Parties. Aktivitas Indische Parties yang sangat radikal direspon represif oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda
Gubernur Jenderal Innsbruck yang saat ini menjabat membubarkan insiden partis ketiga dalam 3 bulan setelah pendirian. Organisasi ini dianggap melawan pemerintah dan mampu memperbesar ketidaksukaan terhadap pemerintah kolonial dengan mempromosikan kemerdekaan India. Partai Nasional PNI pada tahun 1927 didirikan di Bandung oleh para tokoh nasional seperti Dr. Andes Cipto Mangkusumo, Mr. Surtano, Mr. Iskandar Tojrahardisuryo, dan Mr. Surnario. Selain itu para pelajar yang tergabung juga diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Insinyur Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini. Pada tahun 1928 berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. Dan pada 1929 PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pemerintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Kita juga bisa lihat biodata pahlawan kemerdekaan Indonesia yang tak bisa bantu kita juga. Pada tahun 1930, pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda, maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara di Bandung. PNI ini sendiri merupakan salah satu partai paling terpengaruh di Indonesia sejak pertama kali berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Pada waktu itu, banyak organisasi pergerakan nasional yang didirikan untuk menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya sebuah kemerdekaan. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.